Today, let us continue about the vineyard, the little foxes, and we call it How Vineyards Are Kept. Judulnya hari ini adalah bagaimana saudara menjaga atau mengurus saudara punya kebun anggur. We have seen how the lazy man attends to his vineyard. Kita semua telah lihat yaitu bagaimana kalau orang malas itu menjaga kebun anggurnya. And how it leads to ruin. Dan bagaimana akhirnya itu semuanya hancur. Now we have to consider some things also. Dan beberapa hal yang kita harus pikirkan juga. First of all, we want to look to see how we can take care of our own vineyards. Pertama-tama yaitu kita harus melihat bagaimana kita harus menjaga kita punya kebun anggur. And then we must know how is the vineyard arcing. Dibilang sama seperti kurva di kaki saudara, di alas kaki saudara, ini juga kita bicarakan mengenai kurva daripada kebun anggur tersebut. He's talking about the condition of your soul. Artinya yaitu kondisi daripada jiwa saudara. Okay? If we take care of our soul or is attended to, jika kita menjaga jiwa kita, then our family and our churches will ultimately take care of themselves. Dan pada akhirnya yaitu keluarga kita sendiri atau gereja itu sendiri bisa menjaga keadaan mereka masing-masing. Now if I wake up in the morning, I like an example that this many years ago, Lydia's father talked to me and how he used to train his children. Saya suka apa yang ayah daripada Lydia berapa tahun yang lalu udah kasih tahu cerita kepada kita bagaimana dia seorang pendeta dan dia melatih anaknya. So he wakes up early in the morning. Yaitu pagi-pagi dia bangun. Every day and pray. Yaitu pagi-pagi sekali dia berdoa. And he wakes their children up and pray with them every morning. Dan dia juga bangunin anak-anaknya berdoa bersama kedua anaknya setiap pagi. Okay, until today they still do it. Dan sampai hari ini kedua anak mereka masih tetap melakukannya. You see, if you take care of your soul, the father take care of his soul. Jadi saudara lihat yaitu ayahnya sekarang dia merawat jiwa dia pribadi. Means you watch over his soul, he take care of it, he tend to his soul, and then he does it. His children follows. Dan waktu dia melakukannya, anaknya melihat, anaknya pun melakukan. Now his children's children also follow. Sekarang dia udah punya cucu, yaitu terlihat dua cucunya itu juga melakukannya. You understand what I'm talking about? That's why I said when you take care of your soul, dari sebab your family and the churches will fall into places. Dari sebab itu saya katakan, yaitu jika kita secara pribadi tanggung jawab untuk mengurus jiwa kita, keluarga kita maupun gereja itu juga akan jatuhnya, mereka bisa dapat mengurus diri mereka. We have vineyards here. Seperti dalam gereja ini adalah kebun anggur. The way you fathers and mothers, you pray or prayer life will determine whether how faithful your children will be. Yaitu cara saudara, kesetiaan kehidupan doa saudara itu menentukan satu hari kelak kesetiaan daripada kehidupan doa anak-anak saudara. How you bring the word in the house will determine how the children are going to become one day. Yaitu bagaimana saudara menyampaikan firman kepada anak-anak saudara dalam rumah saudara, itu menentukan yaitu bagaimana firman itu bisa berlaku dalam kehidupan mereka juga satu hari kelak. You as the father in the house or the mother, you should bring them together every day in the morning or the night to pray together, read the word, and when they begin to see all these things, this is being cultivated into their lives. Dan sebagai orang tua yaitu di mana saudara tanggung jawab saudara setiap hari doa bersama-sama mereka, baca firman, bahas firman itu. Dan itu bagaimana artinya saudara memupuk firman itu di dalam kehidupan anak-anak saudara. And then seeing your character changing, that's how they develop actually. Dan melihat yaitu perubahan dalam karakter saudara, dan itu juga akan mengembangkan karakter anak-anak saudara dalam Tuhan juga. How you tend your vineyard in the world, they will see how you practice the word of God, or we call it practicing the presence of God, and then they will also begin to cultivate the same principles. Dan bagaimana saudara menjalani firman Tuhan dalam kehidupan saudara, yaitu anak-anak itu juga, itu artinya memupuk anak-anak saudara untuk berjalan di dalam firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka di dalam dunia ini.
And then they will see how you do it in the church. And so you automatically just fall over. You just fall over. So the family and the church, yeah, it will take care of themselves in the end. Because they saw you, how you tend your vineyard. Jadi sekali lagi dari sebab itu dikatakan segala sesuatu itu akan berjalan bersamaan jika kita juga nomor satu yaitu diri kita sendiri kita perbaiki. Karena anak-anak tersebut akan melihat bagaimana saudara merawat kebun anggur saudara pribadi. Number one, the condition of your soil. Nomor satu yaitu mengenai kondisi daripada tanah saudara. Okay? The keeper of a physical vineyard always knows the condition of the soil that he is working with. Jadi kalau seorang petani, dia pasti akan tahu persis yaitu kondisi daripada keadaan tanahnya mereka, benar? You follow what I'm talking about? So he will know whether it's too light or too heavy. Jadi sekali lagi petani itu akan tahu apa tanahnya itu terlalu gembur atau terlalu pekat, Too moist, atau terlalu basah, too dry, atau terlalu kering, yeah, too acidic atau asamnya terlalu tinggi, or too alkaline, atau alkalinya terlalu tinggi. too poor or too rich. Atau dengan kata lain yaitu tanahnya kondisinya terlalu miskin, maksudnya tidak banyak pupuk, atau terlalu banyak pupuk juga nggak bagus. So there are things that can be done to make it more ideal for whatever he is trying to grow. Jadi seorang petani itu dia tahu apa yang dia harus lakukan sehingga tanah itu cocok untuk benihnya atau bibitnya. Now, just, this is the physical vineyard, right, we're talking about. Saya bicara secara jasmani, But can you see what I'm talking about? bisa saudara ikuti apa yang saya bicarakan. Can you see? So, when I say all these words, yeah, can you see about your life actually? Waktu saya mengajari saudara mengenai ini semua bisa saudara refleksi dengan kehidupan pribadi saudara. I do not know how you see it, but as I tell you, I keep seeing my own vineyard, me. Karena selagi saya nggak tahu saudara bisa melihat atau enggak, tetapi selagi saya mengajari saudara, saya sendiri bisa melihat yaitu kebun anggur saya sendiri. So what am I trying to do? The moment I know the condition, the diagnosis of the soil, now I can determine, set to correct it. Jadi sekali lagi waktu saya tahu diagnosa saya sebagai petani itu tahu apa sih masalah dengan saya punya tanah, saya akan tahu juga bagaimana cara membenarkan kondisi tanah tersebut. What is the deficiency in the Apakah soil? kekurangannya daripada tanah itu So that I can set to correct it. sehingga saya bisa membenarkan ya. It may require that the rocks are dug out. Yaitu membutuhkan batu-batu itu dikeluarkan daripada tanah tersebut. Perhaps irrigation or drainage or ditches added. Dan kedua yaitu irigasi yang baik untuk pertanian tersebut. Maybe some lime to be added. Dan yaitu galangan-galangan barangkali harus ditambahkan. Maybe some topsoils brought in it. Dan yaitu topsoil jadi yang tanah bagian atas itu. And then perhaps some fertilizers to be broadcast on top of it. Dan juga bisa juga ditaruh lagi yaitu pupuk sebelum bibit itu ditanam. Is there a problem with erosion? Apakah ada masalah dengan erosi? So the farmer must have to plant grasses now. Jadi kalau terlalu banyak erosi harus ditanamkan rumput atau tanaman supaya tidak terjadi erosi di dalam tanah itu sendiri. You understand, right? So on the vineyard, for the vineyard to be protected, for the vineyard the soil can be protected. Jadi sekali lagi yaitu kalau kita seorang petani kita pastikan tanah kita kalau hujan tuh nggak kebawa lari air semuanya itu maksudnya erosi. Dari sebab itu juga harus ada batasan atau galangan yang supaya tanahnya itu So they nggak normally lari. put on the sides of the vineyard the scrubs or some grasses so that to prevent erosion from taking Dari place. sebab itu kalau dalam perkebunan anggur di sisi-sisinya itu dikasih yaitu tumpukan di tanah atau rumput supaya tanahnya itu tidak terlari terbawa air hujan. Sometimes erosion is taken place because of wind. Kadang-kadang erosi Strong juga winds, terjadi yaitu juga ada angin keras And so you need to put some wind breakers dan juga to windbreakers itu prevent erosion from taking place. semacam plastik
supaya kalau angin itu berhembus keras tidak merusak tanah atau tanaman tersebut. So can you see there is a lot of work to be done actually, yeah? Jadi sebetulnya bahkan sebelum petani itu menaruh bibit, banyak sekali pekerjaan yang harus lakukan. So if the keeper discover that his soil is too shallow now, Dan jika yaitu petani itu mendapat tanah itu terlalu dangkal, you know, if your word is shallow, you know what's going to happen? Everybody gossip, you'll be swayed left and right. dan artinya juga dalam kehidupan rohani saudara, kalau firman itu terlalu dangkal atau terlalu sedikit dalam kehidupan saudara, yaitu dari sebab itu orang punya pengajaran atau kata gosip itu dengan mudah mengombang-ambingkan saudara. So you know you need to may have to resort to dipping a plow again or deeper on Jadi the topsoil, you know, because it's too Iya. shallow. Jadi sekali lagi yaitu kalau tanahnya itu hanya dangkal, yang gembur hanya dangkal, seorang petani itu akan membajak tanah itu lebih dalam lagi untuk menggemburkan tanah tersebut sehingga cukup dalam kedalamannya untuk dia menaruh bibitnya. So at the same time when he was digging, he can mix the topsoil and the inside soil together. So it's deeper so that it can grow better. Jadi sekali lagi yaitu waktu dia membajak tanah, apa yang dia lakukan yaitu tanah yang di atas dan tanah yang di dalam itu dicampur sehingga gemburnya itu sama. Yeah, better. So that he has the opportunity to mix organic materials, fertilizers, and other things that will help the vineyard to be more prosperous. Dan apa yang terjadi yaitu tanah tersebut juga cukup dalamnya dicampur dengan pupuk karena kalau pupuknya kebanyakan tanahnya dikit pohonnya angus. Jadi harus sama banyaknya sehingga pohonnya tersebut yaitu bisa tertanam dengan baik. So one of the most prominent parable is the parable of the sower. Dan kita tahu dalam Alkitab yaitu perumpamaan yang salah satu yang paling terkenal adalah mengenai seorang petani. Remember the Lord give us the parable of the sower? Yaitu seorang petani yang menabur benihnya. So it talks about the seed, the soil, yeah? Dan Yesus sendiri membicarakan yaitu mengenai benih tersebut dan mengenai yaitu tanah-tanah, kondisi daripada tanah-tanah itu. And the sower had to contend with 4 different types of soil. Dan seorang petani itu menghadapi 4 macam jenis tanah. In the parable of Jesus, yeah? Di dalam yang waktu Yesus berikan mengenai yaitu perumpamaan tentang seorang penabur, ingat? The emphasis of the parable is not on the character of the sower. Kalau saudara perhatikan penekanannya bukan kepada karakter daripada si penabur. The quality of the seed, but the condition of the soil. Ataupun bukan mengenai kualitas daripada benihnya, tetapi yang ditekankan di sini ialah mengenai jenis-jenis tanahnya atau kondisi daripada tanah itu sendiri. You must remember the seed is the word. Saudara harus ingat yang di dalam perumpamaan ini benih itu adalah firman Tuhan. So let me go into the book of Mark, please. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Markus, Chapter 4, di dalam Markus 4 verse 1 through 9. ayat 1 sampai 9. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya,
dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. The character of the hearer has a great impact on the effect of how the word will work. Yaitu karakter daripada pendengar, yaitu atau tanah tersebut mempunyai dampak yang besar akan hasilnya daripada bibit atau benih yang ditanamkan di dalam tanah tersebut. In the care of our soul, it is very important that we give ourselves to the state of profitable hearing. Untuk penjagaan daripada jiwa kita adalah sangat penting waktu kita memberikan diri kita sendiri, yaitu sepenuh-sepenuhnya itu mendengarkan. It is very rare Karena sangat jarang or almost never atau bahkan tidak pernah we have heard anyone address us as how to receive the word of God. orang memberitahu kita atau mengajari kita bagaimana untuk kita dapat menerima firman tersebut. Some may lament the fact that great preaching has fallen away. Atau barangkali ada aja orang sedih bahwa khotbah yang besar atau khotbah yang luar biasa itu kok udah nggak ada lagi ya, atau udah hampir habis. You want great preaching, you got to accommodate by great hearing. Kalau saudara mau mendapatkan khotbah yang luar biasa, saudara harus akomodasikan, artinya saudara harus menyiapkan itu pendengaran yang luar biasa. Pendengaran akan firman Tuhan. And we can improve the soil Sehingga yaitu kita bisa memperbaiki keadaan tanah-tanah kita. if we are actively doing these few things. I'm going to share with you Dan now. jika secara aktif melakukan beberapa hal ini. Number one, Nomor satu, firstly, meditate on God's word every day. pertama ialah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Remember earlier I said to you, Ingat sebelumnya saya katakan pada if saudara, the father, of course, and the mother, jika orang tuanya, if they are prayerful people jika mereka orang yang sungguh-sungguh berdoa, and really continuously reading the word and studying, how would it not pour down to the next generation? jika orang tua itu benar-benar yaitu memberi waktu membaca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, bagaimana itu tidak dilakukan juga oleh anak-anak mereka. If you do it for years and every day, can you imagine, Sanjay? If every day, Jonas, you and your wife would in the morning wake up, pray together with your children every day, same time, every day reading the word together, don't you think it becomes a part of them? Amin. Jika umpamanya seperti Pastor Yonas sama Ibu Shanti, setiap pagi sampai pagi dan malam terus saja dia baca firman Tuhan, doa sama-sama, tidakkah itu menjadi pola kehidupan daripada anak-anak mereka? And then if they see you practicing the word of God, isn't it going to become part of them also? Dan jika yaitu Pastor Yonas dan Ibu Shanti terus-menerus melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka, tidakkah itu juga akan menjadi bagian yaitu firman Tuhan, itu pola itu dalam kehidupan anak-anak mereka? Then we have no problem with the churches. Dan akhirnya itu akan dampaknya positif kepada gereja di mana anak-anak itu berada. Dan artinya tidak akan ada masalah dalam gereja. And then you have no problem with divorces also. Dan juga tidak akan ada masalah dengan perceraian di dalam gereja-gereja. You have no problem in the family about arguing about church problems or the family problems. You know why? The word is established. Dan juga tidak akan ada masalah di dalam yaitu pertengkaran di dalam gereja-gereja. Kenapa? Karena firman itu menjadi bagian dan sudah teguh di dalam kehidupan anak-anak mereka. So we need to first meditate on the word of God every day. Dari sebab itu nomor satu, renungkan firman Tuhan itu setiap hari. So you need to be Bible rich. Jadi dengan arti kata yaitu kita harus memperkaya kehidupan kita dengan firman Tuhan. Doesn't mean that the Bible is everywhere today. We automatically will be reading the Bible, okay? Ya itu tidak berarti saudara meletakkan Alkitab di mana-mana dalam
rumah saudara, artinya saudara terus baca firman enggak? You really cannot expect to be hungry for the word on Sunday. Saudara nggak bisa mengharapkan yaitu lapar atau haus akan firman Tuhan hanya setiap hari Minggu saja. Some people never read the word, only on Sunday and they come, I'm hungry for the word. That's con job. Yaitu karena orang tersebut yaitu nggak baca firman Tuhan selama seminggu, lalu dia bilang, aduh saya haus banget firman Tuhan hari Minggu aja nih. Ya saya rasa itu nggak benar. Hey, Bohong if itu. you don't read every day, Kalau saudara nggak baca setiap hari firman Tuhan, I will never believe you on Sunday you are hungry for word of God. saya nggak akan percaya itu kalau saudara hari Minggu mengatakan, aduh Dokter Paul saya ini rindu banget sama firman Tuhan. Saya rasa itu bohong aja. You be a Christian, you got to be hungry for God, man. Intinya ialah jika saudara orang Kristen, seharusnya saudara lapar untuk firman itu. Read and meditate on the Holy Scriptures, Sekali- much in private. Sekali lagi yaitu di dalam waktu sendiri saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Then you will be better and able to understand what is preached in public. Sehingga saudara mengerti jauh lebih baik apa yang diberitakan daripada mimbar atau pengkhotbah tersebut katakan. You know, then you will understand what is being preached in public. Sekali lagi, yaitu kalau saudara memberi waktu baca firman Tuhan, saudara akan mengerti lebih dalam lagi apa yang seorang pengkhotbah itu beritakan kepada saudara atau ajari saudara. Follow? So wonderful. Second one, Hal yang kedua, pray throughout the week. doa setiap hari. Pray throughout the week, means every week you got to pray throughout the week, right? Iya, Okay. artinya berdoa setiap hari. Why prayer is important? Kenapa doa itu penting? Help us to be hungry for the word. Yaitu menolong kita untuk selalu lapar akan firman Tuhan. If you will ask God to give you the ability to hear Dan jika saudara minta kepada Tuhan, yaitu untuk dapat mendengar and pursue the word, dan terus mengejar firman-Nya, He will give you the answer. He will give you the way. dan pasti Tuhan sendiri akan memberi jalannya. Ask the Lord to turn the lights on in your mind. Means open your mind. Ask the Lord to open up your understanding. Minta kepada Tuhan yaitu untuk memberi pengertian atau membuka pengertian saudara, memberi Then- pengertian kepada Then God saudara. will open the understanding of the word to your Sehingga, life. sehingga Tuhan sendiri bisa membukakan pengertian firman itu bagi saudara. You follow? And then when your pastor preaching, suddenly everything will fall into place. Sehingga waktu pendeta saudara khotbah atau mengajari firman, saudara bisa mengerti keseluruhan gambaran atau keseluruhan arti Then daripada you begin to firman yang see diajarinya. what's real in your spiritual life. You begin to see what is real in your spiritual life. What is it about? Sehingga What saudara is God talking to you about? Sehingga saudara bisa mengerti pada saat firman itu disampaikan, Tuhan sebetulnya pada saat itu sedang berbicara kepada saudara mengenai yaitu kondisi atau keadaan jiwa atau rohani saudara. Can you understand? So when you begin to pray, God opens up for you everything. Dan sekali lagi jika saudara, waktu saudara mulai berdoa, Tuhan sendiri yang memberi pengertian pada saudara, Tuhan sendiri yang akan membukakan pengertian firman itu kepada saudara. Okay? Simple lah. All these are basic. Semua ini sangat sederhana, tapi semua ini dasar-dasar daripada kehidupan seorang Kristen yang mereka seharusnya memiliki semua dasar-dasar ini dalam kehidupan mereka. These are once upon a time in some people's life. Ini kayaknya cerita dahulu kala pernah terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Today, not so important as long I go to church. That's wrong. Pada hari ini semua tidak begitu penting karena dahulu kala pernah terjadi. Nah itu salah. If you're not praying, you are sinning. Saudara enggak berdoa, saudara berdosa. If you're not evangelizing, you are sinning. Jika saudara tidak menginjil, saudara berdosa. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Go ye into the world and make disciples, yeah? Yaitu saudara pergi Baptizing them in my name, right? yaitu memuridkan Sudahlah. mereka dan membaptiskan mereka. Now you have so much of opportunity
Saudara begitu banyak memiliki kesempatan to evangelize. untuk dapat menginjil. In your office, what you doing? Di saudara punya kantor, apa yang saudara lakukan? What you doing? Apa yang saudara lakukan? I see in your Facebook, your path, your Instagram, your this one, office hour listening to music. Saya lihat saudara punya Facebook, kan, dan saya lihat saudara punya Instagram, dan Bibi waktu jam kerja, saudara ganti-ganti itu profil saudara. Saudara bilang, oh saya lagi mendengarkan ini, saya mendengarkan itu. BBM kan, tell you listening to our music, your friends listening. So can tell everything one. That's the best secret hidden down there. Itu adalah rahasia yang paling bisa terbaca, tertulis di semua, di Instagram lah, di Bibi. But you stealing time, might as well you use that time to tell your neighbor, you know, Jesus loves you. At least you evangelizing. Yaitu daripada saudara mencuri waktu, dari saudara katakan pada tetangga saudara, Yesus mengasihimu. What about your comments on the Facebook? Would God be pleased with it? Nah, pertanyaan kedua, apakah kalau Tuhan Yesus melihatnya, apakah Tuhan Yesus akan senang dengan apa yang saudara lakukan dengan saudara punya Facebook? You see, these are talking about what kind of vineyard you have. Jadi dengan jelas sekali, yaitu sikap saudara mencerminkan kebun anggur macam apakah yang saudara miliki. Now if you read, when you plow through Romans chapter 6, chapter 7, chapter 8, Waktu saudara membajak tanah saudara, you will discover that the American culture saudara mendapatkan yaitu kultur atau kebiasaan daripada Amerika, is pulling at us, because here is being influenced by many other culture also. yaitu menarik kita, And it is deadly to our spiritual life. dan itu dapat membinasakan kehidupan rohani kita. So it's important, number one, Sangat penting nomor satu, meditate on God's word. renungkan firman Tuhan. Number two, Nomor dua, throughout the week, hidup berdoa setiap hari. Susah Number lagi. 3, Nomor tiga, you good. Confess your sin. mengakui dosa-dosa kita.